ngapain selain ngebacot, omon-omon, marah-marah, maki-maki bapak-bapak? Apa yang dilakukannya? Ada nggak dia bawa data ke aparat penegak hukum? Nggak ada kan? Ngapain dipanggil? Ngapain dipanggil? Maka melalui pansus BBM ini kita bisa panggil mantan direksi Pertamina Pak Ahok, yang beliau juga mengkonfirmasi bahwa kalau diundang di tempatnya beliau akan hadir. Kita akan undang mantan komisaris, begitu juga mantan dirut Pertamina Bu Nike, begitu juga mantan dirut-dirut di era ketika dulu Petrol dibubarkan misalnya Pak. Kita juga bisa memanggil produsen booster PRON BBM. Jangan-jangan memang Pertamax adalah Pertalite yang diberikan booster. Saya sangat yakin masih banyak mafia, koruptor, penjahat lain yang masih bercokol di Pertamina ini. Maka kami usulkan panja BBM Pertamina ini untuk segera dilakukan, untuk mengusut dari hulu ke hilir Pak, untuk melihat siapa saja yang terlibat dalam proses pengoplosan ini. Ternyata pertentangan di mana Ahok dipanggil ke Jaksa Agung, ternyata ada sebuah alasan tertentu yang tentunya belum terungkap, dan alasan itu masih terselubung. Apakah benar ada keterlibatan anggota DPR dengan para petinggi Pertamina yang kemarin telah ditangkap karena kasus oplosan Pertamina? Ikut ulasan suhu-suhu yang mencoba mengungkap tabir dari anggota DPR yang sangat bijaksana di dalam sana. Nah, ketahuan kan? Awak cek dulu biar tak langkah solar. Andre botak. Harusnya KPK juga memeriksa yang namanya Andre yang dari Gerindra ini, bro. Tuh jalan nama yang namanya Dirut Pertamina yang kemarin oplos. Awak cek dulu biar lancar ya. Artinya ngecek oplosan kalian itu lancar-lancar aja kan? Begitu kan? Woi, rakyat ini udah cerdas, Andre. Ketahuan yang paling merongrong itu ada apanya gitu. Dengan Dirut Pertamina yang mengoplos yang namanya Pertalite menjadi Pertamax kemarin. Udah untung gede lo ya. Iya. Makanya lo nggak mau terjerat kan, menggonggong gitu kan. Nah Andre, tuh Dirut Pertamina kemarin yang terseret masalah oplos, masa dia doang yang ditangkap? Masa dia doang? Masa dirutnya aja yang diseret, Andre? Andre kan ke lapangan juga ikut ngecek masalah oplosan kemarin lancar atau enggak kan? Nah, disinilah bro, kenapa orang-orang banyak yang kebal hukum kalau dekat sama Wiwi ini, ya kan? Ini kan dari Gerindra juga. Nah, kenapa hanya Dirut Pertamina aja ngeceknya aja bareng sebelum tertangkap yang namanya Dirut Pertamina kemarin? Nah, sebelum tertangkap yang namanya Dirut Pertamina kemarin, Andre kan jalan tuh sama dia cek katanya biar lancar. Iyalah, lancar nih ye. Andre botak, lancar nih ye oplosan kemarin. Apa rakyat Indonesia nggak curiga sama yang namanya Andre? Ada apa gitu? Nah, dari gerak-gerikmu aja paling merongrong bilang fitnah dan segala macam. Itu buktinya tuh. Itu Ahok ngapain aja Pak Darmadi? Ya, padahal Ahok. Terus kita disuruh percaya gitu sama anggota DPR yang habis make perempuan di hotel, terus bikin sandiwara gerebek-gerebekan saking kepengen jadi gubernur di Sumbar. Oh, jadi kalau Ahok itu bisa membongkar fakta yang terjadi dalam kasus korupsi Pertamina, siapa saja pelakunya yang terselubung. Tetapi DPR itu ternyata pintar bongkar celana dalam. Maksudnya apa sih ya? Saya nggak ngeh ya tentang bongkar celana dalam, apa jualan sampingan celana dalam selain jadi anggota DPR, nggak tahu lah ya. Silakan diasumsi sendiri ya teman-teman. Dari 9 tersangka yang sudah ditetapkan oleh Kejagung, ada yang Pak Ahok kenal? Maya saya kenal, Riva saya kenal, Yogi saya kenal, rapat yang setiap minggu kok marah-marah kok. Dari yang sepanjang ini Pak Ahok marah-marah, seemosi ini, dari nama-nama yang Pak Ahok kenal, mana yang paling sering Pak Ahok
bikin Pak Ahok emosi. Yang mau bilang ya, mereka ini paling pintar, dimarahin cuma diam, ngeyel nggak dikerjain. Minggu depan datang sama lagi. Sampai hari ini SPBU masih pakai tunai. Gue udah minta 4 tahun yang lalu. Lu bayangin nggak? Kenapa dia berani? Karena dia tahu gue nggak bisa mecat dia. Ya kita datang sebetulnya kan secara struktur kan itu kan Dewan Komisaris ya. Terus ada subholding. Tapi tentu saya sangat senang bisa membantu kejaksaan kalau apa yang saya tahu akan saya sampaikan. Itu. Bilang ada data atau rekaman yang bawa. Enggak, data yang kami bawa itu adalah data rapat apa aja ya. Tapi nanti akan diserahkan nggak Pak? Kalau diminta kita kasih. Dibawa tadi Pak? Kan bukan punya hak saya, punya hak Pertamina dong. Makanya kenapa orang takut saya jadi dirut demo-demo? Kalau saya jadi dirut, saya bisa langsung pecat tuh dirut subholding. Karena untuk ke notaris saya yang putuskan. Dan saya tidak pernah takut sama menteri BUMN manapun. Sama saya benar. Tapi kenapa saya dikurung tidak boleh jadi dirut? Janjikan saya jadi dirut untuk membereskan. Makanya saya hanya bisa melakukan sebatas bisa saya awasi. Saya sering ngancam mereka secara kasar kok. Kalian jangan anggap saya nggak berdaya hari ini ya. Mungkin ada yang nganggap saya itu macan ompong di Pertamina karena nggak jadi dirut. Tapi kalian tunggu, waktu akan berputar. Semua catatannya akan saya pegang. Satu hari ganti rezim, kok penjarain kalian semua. Kalian ingat baik-baik kalimat saya direksi. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. Makanya saya harap ini kasus bukan cuma si Rifa Siahan Patraniaga kok. Mana mungkin? Saya kira oknum BPK bisa terlibat. Anda yang audit kok. Ini bukan beyond. Ini ada tangan yang berkuasa ikut main kalau menurut saya gitu loh. Di Republik ini. Ini bisa jadi lebar kemana-mana kasusnya kok dibongkar. Saya senang banget ini. Ya. Saya kasih contoh begini. Ya. Saya agak emosi nih soal ini. Saya di sini bukan mau mendefend Pertamina atau siapapun. Saya ingin masyarakat tuh mengerti bahwa akar masalah Republik Indonesia adalah korupsi dan kemunafikan. Jadi orang semua saling sandra menyandra, ada dikasih jabatan, wewenang. Makanya saya kenapa begitu ngotot ke LKPP. Saya dengar isunya, kita butuh 800.000 lah, kira-kira BBM dan minyak mentah impor. Isunya itu bisa bagi-bagi sampai $2-4 per barrel. Per barrel. Nah kalau yang paling berkuasa dapat $2 per barrel, itu 1,6 juta. Makanya saya bilang, pemerintah saat ini, kalau tidak mau memperlakukan e-katalog di LKPP pengadaan bahan migas, saya berani jamin cuma mau ganti pemain. Ada yang mau makan itu uang. Oke. Saya mau tegaskan seperti itu aja. Saya mesti ngomong jujur ya. Banyak sekali pembangunan kilang itu salah. Termasuk kilang Balikpapan, kalau diperiksa banyak masuk penjara. Bagi saya sederhana, kalau pemerintah sekarang mau membereskan soal Pertamina, membereskan soal pengadaan, taruh di katalog RKPP. Oke. Kalau Anda tidak kasih, semua orang akan curiga Anda sedang mau ganti pemain. Kalau ini berlalu seperti ini hanya ganti pemain, kita tahu mau kasus PT Timah, mau siapa, kalau masih sama kejadiannya, Sama Anda aja. ganti pemain. Pasti kan nggak Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006. Hasil ratifikasi Konvensi PBB melawan korupsi. Di situ ada prinsip illicit inducement.
Kalau kekayaan kamu itu tidak bisa buktikan dengan pajak yang Anda bayar, sita buat negara. Oke, terakhir Pak. Tapi butuh PP dong. Ya. Pertanyaan saya, berani nggak SBY dan Jokowi keluarkan PP-nya? PP-nya? Ya. Termasuk Pak Prabowo, keluarkan PP-nya aja. Oke. Supaya membandingkan beres negeri ini. Begitulah ya kira-kira sikap dari anggota DPR Komisi 6 sebagai wakil rakyat kita yang tadinya enggan segera memanggil Ahok sebagai kunci saksi di mana ada sebuah mega korupsi di Pertamina, dan ternyata mereka saling bertentangan di mana Ahok bisa membongkar kasus korupsi. Ternyata netizen beranggapan justru DPR pintar membongkar celah dalam. Apakah itu celana dalam baru atau bekas impor, itu saya nggak kurang paham. Jadi mungkin jika teman-teman tahu silakan diskusi di kolom komentar. Cukup sekian, wassalam.